Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, silakan sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Siapa saja? Yohanes sakit. Boris izin. Lanjut, siapa lagi? Rentis, Pak, sakit. Yohanes, Redis, yang Teddy juga sakit. Dan sisanya Dayung ya? Oke, udah siap belajar? Siap. Udah siap? Siapa? Siap. Pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari apa? Masih ada yang ingat? Sistem pencernaan. Peredaran darah. Sistem Kok pencernaan? yang kemarin kan yang belajar. Ya, kemarin kalian kan sudah mempelajari, jadi ada alur-alurnya kan? Yang dimana itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Nah, itu pada pembuluh, ya jika dia terjadi gangguan, ya itu otomatis akan mengganggu peredaran. Makanya kalian, ya Bapak sendiri dan kita semua itu harus menjaga sistem peredaran darah kita. Ya, yang pertama itu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, karena banyak juga kasus peredaran darah itu dapat terganggu dari makanan yang kita makan. Ya, kemudian juga bisa dari perilaku yang tidak sehat. Ya, jadi ada beberapa perilaku ataupun kegiatan-kegiatan yang dimana itu dapat mengganggu, yang dimana nanti itu dapat mengganggu sistem peredaran darah kita. Ya, contohnya di sini ada yang malas olahraga, hati, ya. Kenapa? Masa kayak malas? Ya, kenapa? Karena waktu kamu berolahraga itu jantung memompa darah. Ya. Nah, kalau kamu berolahraga secara teratur itu otomatis jantungmu akan terbiasa sehingga metabolisme tubuh kita jalan. Makanya orang yang jarang berolahraga biasanya metabolismenya lambat sehingga mengantuk. Ya, ada yang mengantuk di sini? Pak, harap tidak ada ya, karena kan masih pagi. Ya begitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau mempelajari apa saja gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, karena itu berkaitan erat nanti sama kehidupan kita. Karena ingat, ya organ peredaran darah kita jantung. Kalau jantung ini kenapa-napa, pasti kita terganggu. Sering dengar kan banyak kasus juga meninggal karena jantungnya tiba-tiba berhenti. Ya itu ya. Ya, jadi nah ini kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi. Ya. Sebentar.
Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya diharapkan nanti kalian bisa menentukan berbagai jenis kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi dengan kegiatan diskusi kelompok. Ya, seperti biasa nanti kalian akan ada kelompok. Kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis tentang gangguan, ciri-ciri penyebab serta upaya pencegahan. Ya, dan mengatasi gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ya. Jadi nanti hari ini ya sesuai yang kalian lihat akan ada permainan. Ya. Jadi nanti kalian akan ada kelompok dan nanti ada permainan. Jadi tolong nanti disimak ya baik-baik penjelasan dari Bapak ataupun nanti saat kalian mengisi LKPD-nya. Ya, paham ya? Apa? Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah kelainan pada sel-sel darah. Ya. Kalau kalian masih ingat kemarin kan di pertemuan awal di sistem peredaran darah ada gambar ibu-ibu pusing gitu kan? Ya. Yang sudah kalian cari. Nah, itu adalah salah satu contoh kelainan pada sel-sel darah. Ya, jadi darah itu walaupun menurut kalian kayak hanya cairan, ya ternyata itu juga bisa mengalami gangguan. Ya, nah apa saja gangguan pada sel-sel darah? Itu ada yang pertama anemia. Ini kemarin sudah ya. Kemudian ada talasemia. Kemudian ada anemia bulan sabit atau bahasa Inggris itu sickle cell anemia. Kemudian ada polisetemia, leukemia atau bahasanya itu kanker darah. Mungkin pernah dengar ya? Kemudian ada agranulositosis, hemofilia dan trombositopenia. Jadi cukup banyak gangguan pada sel-sel darah. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ada gambar ya. Jadi ini gambar kemarin ya. Jadi ini adalah gambaran dari penderita anemia. Jadi anemia itu sendiri adalah kekurangan sel-sel darah merah. Nah, ini banyak penyebabnya. Bisa mungkin dari makanan. Ya, bisa juga mungkin karena penyakit. Ada yang tahu contohnya penyakit yang dapat mengurangi sel darah merah? Ada? Nah, itu jantung dari motor itu kan pendarahan kan? Ya. Nah, contohnya itu adalah DBD. Ya, jadi orang DBD itu ya itu salah satunya dia itu dalam tubuhnya itu kekurangan sel darah merah. Ya, kenapa kok bisa kurang? Karena dibunuh oleh virusnya. Makanya orang DBD terlambat penanganan bisa meninggal. Ya gitu ya. Kemudian ada tadi yang anemia bulan sabit ya. Nah, anemia bulan sabit itu seperti ini. Jadi ini kan sel darah merah yang normal nih. Nah, anemia yang bulan sabit bentuknya itu tidak normal kayak begini. Jadi kayak bulan sabit. Ya, kalau Bapak tanya kemarin apa fungsi sel darah merah? Mengikat oksigen. Nah, apabila nanti bentuknya seperti ini, otomatis nanti penderitanya akan mengalami gangguan pada pengangkutan oksigen. Gitu ya. Nah, untuk sickle cell sendiri ini adalah penyebabnya biasanya keturunan. Jadi ada beberapa penderitanya itu yang memang dibawa dari lahir. Ya, dibawa dari lahir kemudian dia menikah dengan orang yang normal. Nah, anaknya nanti bisa sickle cell. Jadi biasanya pencegahannya itu adalah sebelum menikah itu dicek. Ya, apakah istrinya kah atau suaminya ada sickle cell-nya, karena biasanya itu menurun. Ya gitu ya. Kemudian ada hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah kondisi di mana darahnya suka membeku. Ya sama, ini juga biasanya itu karena keturunan.
Ya, normalnya kan kamu kalau berdarah, ya itu kan ada waktunya dia stop kan, Ya. ngocor terus gitu. Nah kalau orang hemofilia itu terus dia keluar darahnya. Ya makanya biasanya penderitanya ini meninggal karena pendarahan. Ya dan biasanya kalau perempuan yang kena itu umurnya tidak panjang karena perempuan mengalami menstruasi yang terjadi setiap bulan. Beda dengan laki-laki. Nah makanya biasanya penderita hemofilia ini yang sampai dewasa adalah laki-laki. Begitu ya. Jadi sangat jarang dijumpai perempuan hemofilia bisa hidup lama ketimbang laki-laki. Nah ada juga beberapa kasus itu karena kurang makanan bergizi. Ya, karena kalau kita belajar kemarin pembekuan darah ada vitamin K kan. Jadi karena dia kurang makan makanan yang mengandung vitamin K, otomatis darahnya jadi suka beku. Nah kalau yang itu kan cukup dengan makan makanan yang sehat kan. Tapi kalau keturunan itu tidak bisa diobati. Ya, dan ingat itu akan diwariskan. Begitu ya. Oke, kemudian ini ada leukemia. Mungkin pernah dengar ya tadi ada istilah kanker darah. Nah, kanker darah itu adalah yang bermasalah sel darah putih. Ya, jadi sel darah putihnya itu banyak. Ini kan contohnya normal nih, cuma ada 3. Nah, pada kasus leukemia sel darah putih ini banyak. Nah, sel darah putih ini punya sifat yang salah satunya adalah fagosit, memakan. Makanya di dalam tubuh dia berfungsi memakan bibit-bibit penyakit. Ya, ada sesuatu yang masuk yang menangani itu adalah sel darah putih. Nah, ceritanya sel darah putih pada penderita leukemia ini memakanin sel darah merah. Apa tadi fungsi sel darah merah? Mengangkut oksigen. Nah, itulah bahayanya leukemia ini. Ya. Nah, leukemia ini biasanya itu salah satu penyebabnya itu adalah gaya hidup yang tidak sehat. Ya. Makanya di awal tadi dibilang kanker. Ya, gitu ya. Nah, untuk pengobatan leukemia ini biasanya itu campur dan sumsum tulang belakang. Jadi sumsumnya ini diganti, dicabut gitu ya, ibaratnya diambil, diganti sama sumsum tulang belakang yang sehat. Ya, karena sel darah putih itu diproduksinya di tulang belakang kita ini. Ya, itu ya. Selanjutnya kebalikannya adalah agranulositosis. Ini kebalikan. Kalau ini lebih kan? Ya. Kalau ini kurang. Paham ya? Ini kurang. Nah, sama karena sel darah putih tadi fungsinya menyerang bibit penyakit. Karena ini kurang, otomatis penderitanya akan sering sakit. Ya. Itu ya. Jadi ingat sel-sel darah itu masing-masing itu ada batasan normalnya, ya di mana kalau berlebih tidak baik, kalaupun kurang juga tidak baik. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa ya? Lanjut. Tadi pada sel-sel darah, selanjutnya pada organ-organ peredaran darah. Ya. Nah, yang pertama itu ada hipertrofi. Ya, kemudian ada jantung koroner. Pernah dengar mungkin ya? Jantung koroner. Kemudian ada embolisme koroner. Kemudian ada fibrilasi atrium. Kemudian ada varises. Pernah dengar ya? Kemudian ada flebitis, hipertensi, hipotensi dan hemoroid. Ya, jadi hemoroid ini nama umumnya adalah wasir. Ya, pernah dengar wasir? Nah, wasir itu ambeien. Ya, itu nama lainnya. Ya, sama itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah, bukan pada pencernaan ya. Mungkin kan dipikirnya karena terjadinya di bagian anus itu kalian berpikir pencernaan, bukan. Itu masuk ke
gangguan pada sistem peredaran darah. Ya. Nah, untuk penjelasannya ya, ini nanti kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan nanti kalian duduk sesuai kelompoknya. Ya, cari nanti ini apa? Ya, kayak tadi Bapak jelaskan. Ya, apa gejalanya, penyebabnya, dan pengobatan ataupun pencegahan. Dan ingat ya, Bapak ulangi, nanti akan ada permainan game. Ya, silakan nanti dipelajari baik-baik setelah kalian mencari jawabannya. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yakin tidak ada? Ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Bapak akan bagikan LKPD nanti. Sudah ya? Baik, ya. Sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan menjelaskan sedikit nanti gamenya seperti apa. Ya, jadi nanti akan ada 5 meja. Ya, meja A, meja B, meja C, meja D, dan meja E. Nah, perhatikan ya, kalau di gambar ini kan ada tim A, tim B, tim C, tim D, sampai tim E ya. Ada 5 tim ya. Nah, karena kalian hanya 4, jadi nanti hanya akan ada 4 tim. Ya. Nah, nanti setiap kelompok itu akan mengirimkan satu perwakilan di setiap meja. Paham ya? Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Pertanyaannya itu terkait materi yang sudah kita bahas ataupun LKPD yang nanti kalian isi tentang gangguan. Ya, jadi nanti misalnya di meja A ini, ya nanti misalnya kelompok 1 misalnya nanti ngirimkan Arta, kelompok 2 nanti misalnya ngirimkan Noven, kelompok 3 nanti misalnya kirimkan Novi, dan kelompok 4 misalnya nanti mengirimkan Radit. Nah, nanti semua di situ mereka di sini. Ya, nanti mereka akan menjawab pertanyaan. Nanti akan ada soalnya. Nah, bagi yang benar nanti mendapatkan skor 5. Paham ya? Nanti akan diisikan di sini. Ya. Nah, setelah selesai nanti lanjut di meja B. Ya. Nah, yang sudah maju tidak boleh lagi maju. Paham ya? Ini nanti selama pertandingan ataupun soal fokus. Siapa tahu pertanyaannya kan nanti bisa terulang di meja ini mungkin kan? Atau di sini, di sini. Ya, paham ya? Oke, ini LKPD-nya silakan didiskusikan.
Ya. Kalau sudah selesai ingat dipahami, dibaca. Ya. Silakan diisi namanya dulu. Ya, diisi dulu namanya. Januarius. Pak, siapa lagi kamu? Loh, Janu baru saya. Kau tempat. Ayo diisi namanya dulu. Namanya dulu. Aduh. Minta lagi. Siapa nama? Jerry Nur Rahmat. Nur Rahmat dan Rahmat. Wih, Rahmat. Enggak. Beda. Dipisah di Sudah? Belum Pak, belum. Sudah tulis nama? Belum. Kalau sudah, silakan dibuka di halaman pertama. Ya. Nah, yang pertama di situ ada tujuan ya. Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi nanti harapannya melalui kegiatan diskusi, permainan, kalian nanti bisa mendeskripsikan, menyebutkan ya berbagai gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian ketujuh pengerjaan. Ya, yang pertama di situ bacalah perintah di setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian didiskusikan ya. Dan nomor 3, jangan lupa dipahami, dipelajari dan diingat hasil diskusinya karena akan diadakan permainan dan turnamen. Ya, kemudian gunakanlah referensi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, nanti kalau kalian kesulitan bisa ini ada HP cukup 1+1 ya. Cari nanti informasi jawaban terkait LKPD-nya. Ya, baik Bapak, kasih waktu 20 menit lah ya. Sampai 20 menit. 25 lah. Sampai 10 ya. Biar nanti kalian diskusi. Silakan dijawab, dianalisis. Kalau ada yang tidak paham, silakan nanti ditanyakan ya. Kurangnya hemoglobin. 4.
Jauh. Putih kan? Itu yang mana? Ayo. Tadi teh. Belum diketahui. Penyebabnya Tuh. belum diketahui. Kayak Ya, Kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Silakan ditanyakan kalau ada yang bingung. Pencegahan pengobatan ini alasannya kan? Iya. Pengobatannya ya kau panik kekurangan. Kamu ditulis nih. kekurangan saudara putih. Cara pengobatan. Pencegahan pengobatan bagaimana? Pencegahannya Ya, bisa jawab. Thalassemia. Thalassemia apa? Iya kak? Oh enggak. Lain. Ini kan penyakit keturunan, penyakit keturunan. Kekurangan saudara putih. Leukemia. Ini lebih. hemofilia. Ini sistem peredaran manusia. Yang sudah pahami, yang sudah diisi oleh temannya dipahami, supaya nanti semuanya kesakitannya bisa menjawab. Jangan lupa ini ada hadiahnya ya. Iya Pak. Banyak kan? Iya Pak. Intinya juga satu pasti dapat yang banyak ya.
Ingat yang sudah dijawab ya, dipahami. Nanti kan dibuat game. Kurangnya vitamin. Kenapa? Mikir nih Pak, jawabannya. Kan bisa pakai HP kan? Ambil HP. Ki, kenapa ada Ki? Punyamu tuh nggak bagus. Buku. Ingat ya, semuanya akan menjawab nanti. Tidak ada yang bisa digantikan. Jadi yang sudah dipahami, diganti-gantian baca LKPD-nya, materinya, karena nanti pertanyaan soalnya terkait itu. Bu apa ini dong? Kertas kan? Kertas buang aja. Sel hewan, sel tumbuhan. Bang, ngapain lu sel hewan ini? Sel manusia kalau sel hewan. Apa? Aduh. Waktu kan dunia di luar kan. Mana ada? Udah. Yang halaman selanjutnya. Jengkel jangan. Hari ini memang buat iya, nanti pertanyaan selanjutnya. Sama ini, dua, tiga, empat. Selesai kan? Apa itu? Jantung koroner. Semuanya tenang. Nanti kalau udah diisi, dibaca. Hah? Sabar Mas ya. Cari dulu. Bisa juga didiskusikan siapa nanti yang maju di meja A, meja B, meja C, meja D, dan meja E. Diskusikan
diskusikan siapa yang meja A, meja B. Kalian juga diskusikan siapa yang maju di A, B, C, D, E. Sekretaris ya. Sudah kak? Dikit lagi guys. Siap ya, ini bapak udah set soalnya loh. Siap. Ingat. Pire tangannya nggak boleh curang. Kenapa? Hah? Sel hewan. Buku itu. Baca muka. Nanti aku maju. Oh iya. Oh. Pokoknya yang pertama jangan. Yang kedua Lin. Iya. Yang ketiga kan? Masih pada belum selesai kan? Belum. Belum pak. Susah jawabnya. Yang sudah dijawab dipelajari. Sungguh capek. Yang sudah jawab dipelajari. Sini aku pelajari dulu. Ya, belum lah. Ini aja belum selesai. Sabar lah.
Itu tadi apa itu? Itu yang mana tadi apa namanya? Yang keturunan belum sampai. Belum sampai. Ya, begitulah kira-kira. penyebabnya keturunan, Ini sel darah. darah menghindarinya, mencegahnya, memeriksa. Kayak bentar lagi tuh ya. Memeriksa pemeriksaan. Penyebabnya keturunan, mencegahnya. Mengecek sebelum pendaftaran. Ketahuan apa? Ketahuan kamu curhat. Aduh, Pak, Akbar pergi Pak. Nggak kuat masnya. Saya nggak kuat loh. Oke, kita mulai ya. Siap? Sudah siap? Belum. Dikit lagi. Kita 3 malam. Siap. 345 udah lewat cuy. Sudah ditentukan kelompoknya. Sudah. Belum. Sudah siap ya? Belum. Siapa yang maju? Di meja A, meja B, meja C, dan meja D. Akhirnya selesai juga. Itu yang dua itu? Katanya tadi skip aja. Yang dua itu gimana? Skip aja. Skip kah? Usah aja. Enggak ada di sini, enggak ada. Skip aja. Tapi Baik, siap ya? Oke, silakan kita mulai dari meja A. Silakan perwakilan. Ayo. Dari kelompok 1 siapa? Lanjut. Yesi. Lanjut siapa lagi? Ayo. Maju. Jerry. Kelompok 1 tadi siapa? Akta. Kelompok 2 Jerry. Kelompok 3 5 4 Oke ya. Silakan yang lainnya sambil dipelajari RKPD-nya sambil disimak. Siapa tahu jawabannya sama. Oke. Nanti kalian akan memilih. Jadi urut ya, bukan rebutan. 1 2 3 4 5.
yang 5 rebutan. Kan 1, 2, 3, 4. Yang kelima kan ini ada 5 nih. Yang kelima nanti jawab rebutan jawabnya. Ya, ingat tadi masing-masing menjawab satu soal hanya 30 detik. Kalau tidak dijawab hangus ya. Bukan sistem lempar. Paham ya? Kita mulai dari siapa? Siapa? Terserah. Aduh, saya sudah Pak. Oke, sudah. Ayo, ambil mana semuanya? Oke. Siap ya? Nih, Bapak pencet setelah Bapak membacakan soal. Siap? Pertanyaan pertama. Kondisi di mana tubuh seseorang mengalami kelebihan sel darah putih disebut leukemia. Benar ya? Kelompok Budi ya. 5 ya. Nih ya, nih. Leukemia ya. Lanjut siapa? Lu loh. Saya terakhir aja. Siapa? Arta. Silakan Arta. Ya, ambil ya. Ini Burut. Oke. Vitamin yang diperlukan agar luka cepat sembuh adalah vitamin yang diperlukan agar luka cepat sembuh adalah ini tadi Bapak udah dijelaskan di awal kan? Ini waktu lo nih, ingat 30 detik lo. Vitamin. K. Ya, vitamin K ya. Mana ini Arta? Lanjut. Siapa? Jesse. Oke. Diam aja nanti nih. Siap, Jesse. Kelainan pada darah yang menyebabkan luka sukar membeku disebut kelainan pada darah yang menyebabkan luka sukar membeku disebut ini waktu jalan. Ayo yang lain jangan curang ya. 5, 7, 8, 9, teto. Jawabannya hemofilia. Lanjut. Yang terakhir Jerry. Sudah jawab. Siap? Kelainan pada bentuk eritrosit yang tidak normal dalam kurung berbentuk sabit disebut kelainan pada bentuk eritrosit yang tidak normal berbentuk sabit disebut eritrosit tadi kan sel darah merah yang tidak berbentuk normal, bentuknya seperti sabit. Nah, berbentuk sabit. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jawabannya red sickle cell, ya kan? Sickle cell kan? Gitu ya? Oke, rebutan. Sini, jejer. Siap? Bapak angkat tangan dulu baru Bapak tunjuk ya. Kekurangan sel darah merah pada tubuh seseorang dapat menyebabkan penyakit. Oke, ini ya. 10.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Lanjut, meja B. Ayo meja B. Ayo semuanya akan dapat kok. Meja B. Jano. Lanjut, siapa lagi? Ayo kok. Selfie kelompok 1 ya. Lanjut. Tinggal itu. Novi ya. Nomor 4. Ayo. Cukup apa yang tunjukkan? Siapa? Gis, Angus. Oke. Siap. Tahu itu. Maju. Jangan ada yang putar-putar badannya ya. Cukup lihat ke depan Bapak. Oke, siapa duluan? Jano, silakan. Oke. Jano tadi ya? Ya. Kayaknya Radit, Pak. Oke. Adanya plak pada arteri koroner yang menyebabkan terganggunya pengangkutan oksigen akan menyebabkan penyakit. Adanya plak pada arteri koroner yang menyebabkan terganggunya pengangkutan oksigen akan menyebabkan penyakit. Betul. Jawabannya arteriosklerosis. Sadarkan di situ kan adanya plak. Ya. Oke, lanjut. Radit. Suatu penyakit yang mengakibatkan darah sukar membeku ketika terjadi pendarahan disebut. Suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan disebut. Jangan jawabannya Mofi. Lanjut. Ini. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kondisi di mana tekanan darah melebihi dari tekanan normal disebut. Kondisi di mana tekanan darah melebihi dari tekanan normal disebut. Jangan lihat kiri. Rokok head. Apa? 9 apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya hiper. Sekarang penyakit orang tua. Selfie. Oke. Pertanyaan untuk selfie. Apabila jumlah eritrosit dalam tubuh seseorang mengalami pengurangan, kondisi ini disebut.
apabila jumlah eritrosit dalam tubuh seseorang mengalami pengurangan. Kondisi ini disebut 15, 16. Ayo Sophie. Apa? Anemia. Benar ya? Iya kan, apabila jumlah eritrosit dalam tubuh seorang mengalami pengurangan. Anemi. Ya. Hanya selfie ya? Kosong ini kan? Oke. Ingat, rebutannya jangan langsung ngomong ya. Jangan biar berhati. Siap? Angkat tangan, Bapak lihat baru tunjukin cepat ya. Siap? Pertanyaan rebutan. Kondisi di mana tekanan darah kurang dari tekanan normal disebut? Hah? Salah. Salah. Dari mana ya? Jawabannya? Oke, terima kasih sebutan untuk kelompok. Lanjut. Ayo. Ini Pak langsung tulis. Oke. Ini. Lanjut. Ayo. Siap, sini. Kontingen. Ini pekan olahraga. Siap. Ayo, posisi bagus. Silakan siapa yang mulai? Ini kalau dibilang ladies first ini main first ya. Kan cowok sendiri. Ayo. Oke, siap. Oke. Siap ya. Suatu kondisi di mana arteri koroner terisi oleh bekuan darah disebut suatu kondisi di mana arteri koroner terisi oleh bekuan darah disebut jadi arteri koronernya terisi oleh bekuan darah menyumbat. 21 7 6 salah. Jawabannya embolis ya kan? Embolis ada di jaringan ya. Lanjut. Oke. Kondisi di mana detak jantung tidak normal disebut detak jantung tidak normal. Nah,
kondisi di mana detak jantung tidak normal disebut ada kan? Ini nggak boleh kasih boleh. Ayo. 3, 4, 5. Jawabannya aritmi. Ya. Lanjut. Ayo Keti. Cepat. Oke. Kas. Oke. Suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rusak dan biasanya disebabkan oleh keturunan disebut suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rusak ya dan biasanya itu diturunkan. Kondisi tadi disebut oke. 5. Salah. Apa? Thalassemia. Ini. Oke. Lanjut ya. Suatu pelebaran pada pembuluh balik vena dan sering terjadi pada tubuh bagian bawah disebut suatu pelebaran pada pembuluh balik vena dan sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Oke, benar. Rizky ya? Oke. Wow, kayaknya ada 2 kelompok ini gitu. Tapi teman-teman di 3 meja kan? Siap, lakukan. Oke. Siap ya? Siap. Penyumbatan pada pembuluh darah yang mengarah ke otak dapat menyebabkan penyakit. Penyumbatan pembuluh darah yang mengarah ke otak dapat menyebabkan penyakit. Ya, stop ya. Ini. Tepuk tangan untuk kelompok. Oh, ternyata. Oke, lanjut. Meja D. Ayo nih kelompok 2 sama 3. Kelompok. Ayo. Ayo, kalau mau bilang ayo guys. Sementara kelompok 1 ya. Lihat kan? Bagi ya. Dio, kelompok 1 ya. Lanjut. Pierre dari kelompok. Lanjut. Akbar dari kelompok 2. Nah. Terakhir kelompok sana.
Kali ini laki-laki semua ya. Ayo, ayo. Oke, maju, maju. Sini maju, maju. Ayo. Ya. Oke, silakan siapa duluan? Oke, Timotius ya. Oke. Wow. Siap. Pertanyaan untuk kelompok Timotius. Ya. Terganggunya peredaran darah pada jantung diakibatkan karena mendebalnya otot-otot jantung. Ya. Itu ya tadi pertanyaannya ya. Terganggunya pengangkutan pada jantung diakibatkan karena otot-otot jantung menebal. Kondisi itu disebut tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa jawabannya? Hipertrofi. Hiper itu ternyata apa? Bioto. Ya. Lanjut. Siapa? Pierre. Oke. Ini udah ini nih. Siap. Kondisi abnormal. Bentuk eritrosit seperti bulan sabit. Kondisi abnormal. Bentuk eritrosit seperti bulan sabit. Tahala sesi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya reticle. Belum. Coba. Ini. Oke. Ini mudah ini. Produktivitas leukosit yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit. Produktivitas leukosit yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit. Apa? Thalassemia. Jawabannya salah ya. Yang tepat adalah leukemia. Terakhir. Lanjut. Untuk Akbar. Menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit karena infeksi yang tidak dapat ia lawan disebut. Menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit karena infeksi yang tidak dapat ia lawan disebut. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang tahu? Agranulositosis. Panjang ya. Tadi sudah kan? Karena
sel darah putihnya sedikit. Makanya dia gampang kena infeksi. Siap rebutan? Nah, ini udah ini. Ingat, angkat tangan baru jawab ya. Ditunjuk baru jawab. Oke, karena mudah, Bapak agak cepat. Suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan darah di bawah ukuran normal disebut Hipotensis. Hah? Hipotensi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok D. Sama, Cok. Sisanya ya. Ayo Pak. Niki. Tinggal itu. Siapa lagi? Novem dari kelompok 2 ya? Kennedy. Salim. Rizky ini bisa ini. Siapa lagi orang? Ayo. Laki semua. Kamu di sini nak? Niki Novem di sini. Enggak sini, cepat. Ya pas. Ya, siap ya? Ini laki-laki semua. Siapa duluan? Siapa? Silakan Kennedy. Loh. Usahanya. Niki. Nih. Bisa enggak ya? Nah, udah ini. Oke. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti buah merah dapat mencegah penyakit. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti buah merah itu dapat mencegah penyakit. Bilang 8, 7, 5, 3, 2, 1. Ada yang tahu? Oke. Apa zat besi? Aneh. Lanjut coba. Oh, darah. Merah, Pak. Niki. Susah bisa. Siap. Untuk kelompoknya Niki. Penyakit sistem peredaran darah yang diakibatkan akumulasi lemak dalam dinding pembuluh darah arteri disebut penyakit sistem peredaran darah akibat akumulasi lemak dalam dinding pembuluh darah arteri disebut ayo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya arteriosklerosis. Jawab yang itu. Silakan. Oke. Ini mudah juga ini. Pak, waktunya Pak. Oh. Oke, siap ya. Mengerasnya dan hilangnya elastisitas dinding arteri karena tumpukan lemak disebut mengerasnya dan hilangnya elastisitas dinding arteri karena tumpukan lemak
disebut mengeras dan hilangnya elastisitas dinding arteri karena tumpukan lemak. Disebut, aduh Novem jangan begitu. 9. Oke, jawabannya Mereka tahu? sama, arteriosklerosis. Momen terakhir. Ayo. Ini. Nih ya. Ini. Oh. Ini. Oke. Oh, mudah ini. Varises yang terjadi pada daerah dubur disebut varises yang terjadi pada daerah dubur atau anus kalau tidak tahu. Kondisi itu disebut varises yang terjadi pada daerah dubur atau anus. Kondisi itu disebut 6. Habis, ada yang tahu? Mas, masih atau hemoroid atau ambe? Hangus. Bukan. Ini cukup panjang, jadi disimak. Siap ya? Pembuluh yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau pecah dan menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Kondisi ini disebut stroke. Ya. Kita total kelompok beliau 4 2 3 4 20 ya. Jano Pak 34 sama loh. ini 2 ya. Lagi Pak. Ini Keluar saya kan nih Pak. oke. Terakhir ya untuk merebut 3-4 untuk Budi dan Rizky. Ya. Siapa 3 siapa 4? Mana kelompok Budi? Ini di sini. Ini langsung dari Bapak biar adil. Siap ya? Enggak. Ya. Siap. Siap ya? Siap. Ingat, ditunjuk baru jawab, jangan angkat ya. Angkat tangan, Bapak tunjuk baru jawab. Siap ya? Oke. Penyakit apa yang pengobatannya melalui cangkok sumsum tulang belakang? Apa? Oke, benar. Juara dua ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan juara satu maju semua. Juara satu. Oke, ini kan
kan Bapak udah sampaikan di tengah. Ya, Anda mau bantu dia, pegangan dia. Aduh, banyak banget Bapak. Masa semuanya? Hah? Ayo. Nih ya. Dapat apa ini? Ini ya. Udah, Pak. Bagus. Udah, Pak. Wah. Itu aja Pak. Gimana? Aku aja, Pak. Lagi aja cukup pagi-pagi. Semangat ya yang lain ini ya. Oke, terima kasih. Juara 2 mana nih? Kelompok Budi. Nggak mau bantu temannya? Oh, sedikit aja bisa apa itu? Ayo bantu. Bisa aja Hah? Belum. Oke, ini ya. Oke, terima kasih juara 2. Juara 3. Cuma dapat ini. Apa ya? Ayo. Nah, main bagi-bagi ya. Oke, dan ini ya. Mana? Senang. Senang. Oke. Ya, nanti hadiahnya silakan dinikmati setelah ini selesai ya. Harapannya nanti ke depan ya melalui game ini kalian lebih semangat lagi, terutama dalam mempelajari setiap materi. Walaupun nanti nggak dikasih hadiah kan, ya tetap harus semangat ya. Jadi Bapak minta dulu satu orang ya menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dan tentang gamenya. Silakan ayo, satu orang. Oh, juara 1. Ayo satu orang. Satu. Ayo, coba maju apa yang sudah kalian pelajari dan bagaimana perasaannya. Ayo. Kalau enggak ada, ayo siapa? Satu orang. Enggak ada? Jangan wajah. Ayo Janu, coba apa yang Janu udah pelajari, kemudian bagaimana perasaan pembelajaran hari ini, terutama gamenya. Ya. Ayo yang diperhatikan. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang gangguan ataupun kelainan pada seluruh darah. Terus kesannya dalam game habis dari kelas 2 nilainya sangat bagus nilainya 0. Namun jangan dipetik ini bahwa 0 berarti kalah. Jadi dari 0 itu kita bagi dulu. Nanti kita baginya pada saat bukan sekarang. Sekarang kita kalah, tapi nanti waktu yang ke depan mungkin kita lebih lihat yang belajar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Janu. Ingat, yang juara terakhir tadi sesuai Janu sampaikan ya. Jangan down, yang juara 1 jangan sombong. Oke. Baik.
Ya, silakan mejanya dikondisikan dulu, disimpan semua bukunya, apanya, ya, lalu kembalikan posisi semula. Oke, silakan di mejanya yang ada hanya pulpen, buku APD, buku paket dan semuanya disimpan dulu. Ya. Di sini Bapak akan memberikan sedikit soal 4 nomor saja. Ya. Silakan nanti kalian jawab. Tidak perlu lama ya, karena Bapak ingin menguji sejauh mana kan memahami. Tadi memang sudah diuji di sini. Ada yang paham, masih ada yang melek, ada yang paham. Oke ya, ini silakan jawab jujur lah, nggak usah ada buku lain ataupun KPD-nya ya. Silakan langsung. Cepat menit cukup. Cepat ngomong aja. Hah? Apa? Silakan. Dijawab sepemahaman kalian saja. Ini kan namanya kan evaluasi. Biar diduduk-duduk gitu. Tulis namanya loh, jangan lupa. Sudah. Nanti dibahas. Sudah? Sudah.
Sudah? Karena singkat, langsung kita jawab ya. Oke, pertanyaan pertama, yaitu kelainan berupa pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat endapan senyawa lemak. Ya, ini ya tadi sudah kan? Jawabannya adalah D. jawabannya itu adalah C ya. Nah, itu perhatikan, di situ ada kata lemak. Makanya Bapak tadi di awal waktu pendahuluan Bapak sampaikan menjaga pola makan. Karena lemak ini kan maksudnya salah satunya adalah dari makanan. Ya, dan berolahraga secara teratur. Nomor 2, gangguan adanya pelebaran pembuluh darah di anus. Ini tadi ada ya di situ ya. Jawabannya adalah hemoroid ya. Oke, nomor 3, di situ ada gambar dari kondisi sel darah ya. Nah, berdasarkan diagnosa jadi itu menderita anemia. Karena kan sel darah putihnya banyak kan, sedikit kan, dari banyak jadi sedikit kan. Yang 4, nah ini wajah Merit selalu terlihat pucat, lesu, dan hasil uji laboratorium menunjukkan leukosit jauh di atas normal. Sedangkan sel darah merahnya sangat rendah. Ayo. Jawabannya anemia atau leukemia? Ayo, oke. Oke. Silakan nanti dikumpulkan ya, tulis di atas itu benarnya berapa ya, di atas ya. Sudah. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya silakan nanti kalian mempelajari sistem pencernaan ya. Jadi kita sudah belajar sistem peredaran darah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari sistem pencernaan ya. Demikian pertemuan dan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini ya. Dengan mengucapkan puji syukur, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat siang. Selamat siang.